Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Balik lagi di Dapur Nuni Putri, tapi kali ini kita nggak mau masak, kita mau ngobrol sama dokter yang masih muda. Bukan dokter muda ya. Kalau dokter muda tadi apa namanya? Koas. Nah, tapi dokter yang masih muda, ini namanya Dokter Glenn. Halo semuanya. Halo. Halo. Nah, Dokter Glenn ini kebetulan temennya anakku. Nah, jadi dia nih yang tahu nih. Saya dulu banyak banget penyakitnya Glenn ya. Nah, betul. banyak banget penyakitnya. Sebentar ngeluh sakit ini, sebentar ngeluh sakit itu, sebentar ngeluh sampai akhirnya kalau dilihat-lihat obatnya banyak banget ya Glenn ya. Banyak waktu itu banyak banget. Banyak banget tuh sampai begini. Nah, karena apa? Obesitas. Iya. Faktornya obesitas. Nah, faktornya salah satunya adalah obesitas, teman-teman. Jadi kenapa sekarang aku giat-giat banget menjalani pola hidup sehat, juga diet yang nggak ketat-ketat banget, pola hidupnya juga istilahnya hanya berolahraga yang normal ya Glenn ya. Nah, nanti Glenn akan jelasin paling bagus itu olahraga yang baik itu berapa lama, terus pola makan istilahnya yang global aja ya Glenn ya, nggak sampai jelimet banget. Kalau jelimet aku juga udah pusing gitu kan. Nah, ngitung kalori gitu, aduh nggak ahli lah kita ya gitu. Yang penting hidup sehat sekarang ya Glenn ya, supaya satu nggak sakit-sakitan lagi, betul kan? Betul. Nah, asal muasalnya itu dulu kan tentu obesitas ya. Nah, kita mulai aja ya teman-teman ya. Asal muasalnya itu dulu, tante kan obesitas ya. Terakhir itu 98. Oke. Nah, itu udah lama setelah nggak ketemu Glenn. Yang di rumah sakit itu 98. Nah, waktu itu dinyatakan kena stroke ringan. Iya kan, gitu. Nah, terus sama dokter jantung akhirnya disuruh exercise atau olahraga. Bukan sekedar masak di dapur, bukan sekedar nyuci piring, tapi ini exercise olahraga. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang yang tante mau tanyain, untuk olahraga sendiri kalau di usia tante kan 50 tahun, ya gitu ya. Kan kalau usia itu mempengaruhi ya ini olahraganya, jam waktunya kan. Nah, itu yang idealnya atau yang bagusnya gimana? Oke. Terima kasih pertanyaan Tante. Iya, siap. Di sini tuh aku mau jelasin gimana cara olahraga yang baik. Nah, aku tuh punya konsep olahraga yang bagus itu dulu zaman dari aku masih sekolah, ambilnya tuh di Perkeni. Nah, olahraga yang bagus itu gimana sih? Dalam seminggu itu minimal kita olahraga atau enggak 3-5 kali. Nah, 3-5 kali ya, teman. Dalam sekali olahraga itu durasinya 30 menit. Jadi kurang lebih kalau seminggu 3-5 kali ya 90-150 menit. 90-150 menit. Ya, dalam satu minggu. Tapi nggak boleh langsung, boleh nggak dok satu hari kita olahraga 150? Oh, kalau bisa jangan. Nanti over exercise, pingsan dong. Pingsan, sakit, bahkan bisa lebih ke arah ke abdominalisis depannya nanti. Memecah protein. Jadi suka banyak orang tuh kalau udah over exercise, pagi-paginya kencing, lo banyak darah gitu loh. Bisa. Makanya perusahaan kadang ginjal juga. Jadi membuat kerja ginjal berlebihan ya? Iya, salah satu dia bisa kayak gitu. Nah, jadi 30 menit itu sampai 150 menit udah diatur dari 90 sampai 150. Iya, 150 sampai 150 menit. Itu udah diatur dari tulisan Perkeni, udah dicoba juga. Emang itu idealnya untuk orang obes ber-exercise. Nah, exercise yang baiknya gimana? Itu pertanyaannya. Betul, iya. Biasanya tuh yang exercise yang kita sarankan untuk masih umur tante tadi berapa? 50. Oke, Gocap. 50. Gocap. Biasanya ya paling kalau nggak jalan pagi, jalan santai. Bisa olahraganya kayak ya jogging-jogging kecil-kecilan. Atau enggak kalau misalkan dulu kan aku ingat ada sakit lutut juga. Iya, betul. Sakit lutut juga atau adanya nyeri di punggung. Iya, kita bilang HMP atau saraf kejepit. Itu betul. Olahraga yang cocoknya apa? Berenang. Berenang ya teman-teman. Pertama olahraga yang cocoknya adalah berenang. Berenang itu udah pasti olahraga yang cocok untuk orang-orang yang ada gangguan pada saraf kejepit atau enggak dengan sakit di lutut. Sakit lutut itu apa namanya? Osteoarthritis. Osteoarthritis. Jadi di mana bantalannya itu, kita kan kalau masih muda sendi itu ada bantalan. Nah, itu udah mulai kering ya? Iya, kering atau kekikis kita bilang. Kalau dokter aku dulu tulang itu bilang kering katanya. Gitu. Pelumasnya udah mulai ya. Iya, pelumasnya itu bantalannya itu yang mulai kering. Nah, jadi sarankan untuk berenang, kenapa? Supaya dia nggak melakukan gesekan yang berlebihan. Siap. Gitu. Jalan santai juga ada gesekan ada nggak? Ada, tapi minimal sekali gitu. Jadi nggak apa-apa kalau. Terus kalau misalnya di usia tante gini, treadmill itu boleh nggak sih sebenarnya?
treadmill kalau bisa sih ya, kalau harus melakukan treadmill ya jangan dalam kecepatan yang tertentu aja. Oh, seperti jalan santai aja gitu. Oh, oke. Jogging kecil-kecilan, jangan sampai running sih, jangan sih. Oh, oke ya. Kayak gitu. Boleh treadmill tapi jadi istilahnya seperti kita jalan aja biasa ya gitu. Iya, Oke. Terus tadi kan renang, terus jalan-jalan olahraganya itu. Sama jalan santai, jogging aja kayak Oke. gitu. Terus kalau sepeda statis? Sepeda statis kalau misalkan emang masih kuat, emang ada beberapa saran buku boleh menjalankan. Tapi kalau udah sakit sekali, OA-nya udah sampai grade 4 atau udah grade akhir gitu, ya kalau bisa jangan. Oke, OA tuh yang kaki itu tadi ya? Karena kan dia daya kerjanya nambah lagi. Sama pasti gunakan sendi lutut juga ada. Oke. Gitu. Itu jadi 3 yang istilahnya yang boleh banget, renang sama jalan santai ya. Jogging kecil aja. Jogging kecil. Kalau untuk sepeda statis disarankan nggak usah dulu kali ya. Lebih baik sih nggak dulu deh. Lebih baik ya dulu. Nah, terus nih pernah Tante ngerasain seminggu yang lalu lah kurang lebih tiba-tiba ngedrop badan Tante gitu. Nah, ternyata karena waktu itu memang Tante agak forsir ya, nggak pernah kosong, nggak pernah bolong olahraganya. Jadi olahraga terus, ternyata nggak bagus juga olahraga terus kayak segitu ya. Pertanyaan saya sebelum ke situ, sebelum olahraga tentu pasti Tante melakukan pekerjaan rumah. Enggak. Kalau pagi bangun tidur langsung olahraga. Nah, begadang dulu nggak? Atau ada aktivitas malamnya dulu nggak sebelumnya? Sampai jam 3 kurang? Oh enggak. Sekarang ini puji Tuhan Tante kalau tidur jam 9. Oke. Nah, kenapa waktu itu bisa sampai capek? Berapa lama olahraganya waktu itu? 45 menit sampai 50. Sampai 50 menit, over sedikit aja gitu. Ya udah, berarti emang ada masa di mana emang tubuh kita belum bisa kompensasi atau olahraga kita mungkin terlalu capek berat sehingga emang kita perlu sampai capek kayak gitu loh. Nah, cuma pada dasarnya kalau misalkan 45 menit itu boleh nggak sih olahraga sampai 45 menit? Ya boleh-boleh aja. Boleh aja. Cuma pertanyaan olahraga apa yang kita lakukan saat itu? Kenapa kita rutin banget gitu loh? Energi kita yang kemarin kita pakai udah over ya namanya ya drop pasti. Oke. Gitu. Jadi tetap aja ya kayak mobil kalau dipakai terus nggak diisi oli. Masih bensin servis ya. Nggak pernah diservis, nggak diisi bensin, sama kayak tubuh kita juga gitu ya. Nah itu sih teman-teman ya. Jadi kita tadi udah bahas apa nih? Soal jalan itu yang ideal ya gitu selama 30 menit minimal dan 1 minggu itu 150 maksimalnya 150 menit. Oke. Paling enggak ya seperti itu. Oke, terus masih banyak banget nih pertanyaannya nih. Aduh kan tuh. Nah ini nih ini yang sebenarnya jujur nih ya, aku cuma mikir gini, kok gue cuma 45 menit aja nih jalan ya setiap pagi ya, 45 menit sampai 50 bisa turun, padahal kadang ada orang yang sampai sampai ngos-ngosan di gym, dia angkat berat, terus dia treadmill, dia macam-macam, turunnya cuma dikit gitu. Tante sekarang ini kan udah masuk 2 bulan itu kurang lebih 10 kilo kurang dikit banget gitu. Nah kok bisa ya gitu, padahal kan nggak keringetan banget, santai. Tante tuh jalannya cuma santai, kadang pulang juga nggak keringetan, biasa aja, tapi bisa gitu ya Glenn? Bisa, nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi kan Tante bilang kenapa harus sampai treadmill, dia bisa turun, sedangkan kita jalan aja turun juga. Pertanyaannya kembali lagi kepada durasi. Durasi Tante kan rutin. Iya betul. Pertanyaan saya, mereka yang hari itu seminggu sekali atau seminggu atau rutin juga, rutin juga atau enggak? Kayak gitu. Kalau misalkan dibandingin Tante yang jalan santai 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu sama dia lari, oke gua nge-force deh, misalkan saya nge-force betul seminggu 2 kali aja lari gitu, ya beda dong hasilnya. Oke. Kecuali dia juga kayak Tante tiap hari ya gitu. Kedua faktornya, Tante udah lari, olahraga misalkan nih, atau jalan santai, tapi makanannya diatur. Iya betul. Itu. Mereka makannya diatur nggak harus lari itu. Nah itu dia betul. Karena Tante kan juga jalanin pola makan hidup sehat ya gitu. Jadi kembali lagi, kenapa orang sana bisa turunnya lebih lambat daripada saya sih, cuma jalan dong, yang kembali lagi ke pola hidupnya dia lagi. Setelah olahraga dia ngapain? Bisa aja bisa olahraga makan bakmi. Iya bener. Makanya teman-teman, kalau aku pola hidup sehatku kan seperti yang kalian tahu, habis olahraga biasanya cuma makan buah Glenn, ya kan? Minum air putih dulu sih, minum air putih terus makan buah. Itu terus baru nanti nyemilnya aku makan snack yang healthy juga, healthy cookies seperti itu. Jadi nah tadi Glenn juga pas datang ke sini pas makan siang Glenn ya, aku juga
lagi masak masakan sehat ya Glenn ya. Oke. Nah, itu menurut Glenn tadi cukup sehat nggak? Cukup sehat atau Cukup sehat ya. Iya. Tadi kan kita ada cerita-cerita dari bahannya. Iya. Terus tante udah mengurangi yang namanya minyak goreng yang betul, instan, minyak gorengnya diganti lebih ke kan. kelapa, kayak gitu udah mengurangi gula juga. Oh itu sehat sekali. Garamnya pun kita ganti pakai Himalaya. Ya, oke, it's okay, bagus kayak gitu loh. Karena kan pada dasarnya emang umur tante itu garam harus dikurangin. Tuh, iya betul. Di bawah 2.300 mg. Gitu, yang seumur tante gini aja atau untuk semua orang? Kalau bisa tuh yang kita udah kurangin di atas 40 lah mulai. Oke. Karena untuk masalah faktor untuk resiko gula obes ke depannya hipertensi kan di atas 40-an lah rata-rata orang-orang. Ya udah, itu yang disarankan. Mulai hidup sehat bagus maksudnya. Oke. Kalau bisa dari muda lebih bagus. Kenapa? Kalau bisa lebih dari kalau misalkan dari muda hidup sehat lebih bagus. Nah, buat kalian juga yang masih muda, jangan ngerasa oh itu untuk orang yang umur 40 tahun ke atas ya. Nah, terlebih lagi kalian kalau dari masih muda kalian sudah menjaga pola makan hidup sehat ya Glenn ya. Istilahnya tuanya jadi nggak nyusahin orang lain ya kalau dipikir-pikir lebih ya. panjang umur lebih sehat. Lebih panjang umur lebih sehat. Kalau buat aku sih prinsipnya nggak nyusahin orang. Kenapa aku mau sehat? Jujur aja terus Glenn. Nggak mau nyusahin orang. Gitu. Karena Tuhan udah kasih semuanya free, ya kan? Kesehatan juga free kan gitu. Kenapa kita harus sia-siain, bener nggak sih? Nah itu pemikiran kenapa tante harus bukan hanya kurus tapi sehat, gitu kan? Itu tadi pertanyaan yang kedua. Terus kenapa ya? Ini sekarang ini nih lagi stuck di 88. Ini udah hampir seminggu lebih, gitu. Nah, tante lagi tanya terus ini tanya sama diri sendiri, lo udah makan apa sih kok nggak mau turun-turun nih? Lama banget turun loh. Beda sama 2 bulan kemarin kayaknya tuh bisa istilah 1 bulan 5 kilo. Iya kan gitu. Tapi sekarang lagi stuck bener di segitu. Kenapa ya biasanya itu? Nah, pada dasarnya ya, kalau misalkan untuk 1 bulan itu turun 2 kilo tuh udah normal. Karena aku tadi kaget kalau sampai 5 kilo berarti udah over banget dong. Oh, udah over banget. Over loh. Tapi pada dasarnya kalau selama ini aku sekolah ya dulu ya sebulan tuh 2 kilo tuh udah cukup. Ini kan baru 1 minggu ini. Lapang stuck. Ya udah kita tunggu proses 3 minggu ke depan lagi. Dalam 1 bulan ini kalau udah turun 1 kilo atau 2 kilo, taruhlah 3 kilo banternya. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi paling enggak kalau misalkan dalam 1 bulan udah sampai 5 itu aku bilang udah lebih sih tante. Bagusnya tuh prosesnya sebulan ya 2 kilo udah cukup. Lebih bagus lama ya daripada cepat ya Glenn? Iya, kenapa? Karena satu, kalau misalkan kita nge-force banget berarti ada satu proses dalam tubuh kita yang kita bikin sampai dari biasa menjadi nggak biasa, ngerti nggak? Iya. Biasa makan nasi sekarang makan kentang kan? Tiba-tiba kan perubahan yang itu yang membuat kita tuh tubuh kita kompensasinya harus cepet jadi metabolismenya juga beda. Jadi kalau misalkan 2 kilo atau 1 kilo kenapa kita normal? Karena perlahan tapi pasti. Dan arti bisa gini, kita ubah deh pelan-pelan. Makan nasi hari ini, besok 1 piring, misalkan 2 centong nasi, besok kita kurangin 1,5, 1/4, sampai 1, sampai nggak makan ganti. Porsinya dikurangin aja ya. Gitu. Kenapa tujuannya kayak gitu? Supaya tubuh kita bisa kompensasi tante. Biar nggak kaget ya bahasanya ya. Karena saya pernah nyoba dulu kan, mungkin Ayah tahu. Biasanya makan malam, tiba-tiba habis lari nggak makan malam. Itu malam-malam bisa lapar banget gitu. Kesiksa ya? Iya. Pertama kali tante gitu? Nah, 3 minggu pertama? Iya, makanya kenapa kita bilang cukup 2 kilo atau 1 kilo supaya bisa kompensasi, tapi yang penting turun. Kayak gitu loh. Sampai berat badan idealnya kita sesuai BMI 18,5 sampai 2,9 kayak gitu. Oke. Jadi seminggu ini gimana? Ya nggak masalah, kan masih 3 minggu depan. Nah, terus tadi tante berpikir gini, semalam sih berpikirnya, apa gara-gara minum jus? Sebenarnya disaranin nggak sih minum jus? Kan tante minumnya jusnya selama ini campur ya buah sama sayur, ya kan? Tadi sebelumnya kita juga udah ngobrol gitu bahwa aku nggak boleh terlalu banyak sayuran hijau. Nah, sayuran hijau karena punya asam urat nih teman-teman, kaku semua kalau itu. Nah, apakah faktor kita minum jus juga nggak mempengaruhi istilahnya jadi gula ke dalam tubuh tante? Jusnya nggak pakai gula tadi kan? Nggak pakai. Gula itu kan banyak. Sebenarnya kita makan aja ada gulanya nggak dalam itu, pasti ada glukosanya juga. Betul. Nah kita input, tapi bedanya ini glukosa yang alami. Gitu. Pasti ada nggak? Ya mungkin ada faktornya ke tubuh kita, tapi nggak segede ketika kita pakai gula pasir yang kita beli di pasaran gitu. Nah, jadi istilahnya gula alami namanya ya. Nah, terus mempengaruhi nggak? Mungkin mempengaruhi tapi sedikit banget, signifikan.
Oke. Tapi balik lagi kalau udah Tante rutin melakukannya, coba Tante cross check lagi ke belakang. Selama 1 minggu ini apakah olahraganya masih rutin dengan porsi yang sama, dengan keringat yang sama, tanda kutip, dengan capek yang sama, atau capeknya lebih berkurang lagi? Oke. Normal sih semuanya. Oke. Ya udah nggak apa-apa, kan masih ada 3 minggu depan dalam 1 bulan. Oke, ya. Karena evaluasi berat badan itu pada dasarnya per bulan. Oke, per 1 bulan ya. Iya. Iya sih, Tante juga ngitungnya per 1 bulan gitu. Nah, kalau misalnya per 1 bulan nanti berarti di awal tahun. Tanggal 3 itu per 1 bulan. Iya, kayak gitu. Untuk evaluasinya. Ya kalau turun 1 kilo 2 kilo itu sebenarnya nggak masalah. Jangan sampai budgetin 5 kilo, berarti udah force banget dong kita. Oke, berarti aku teman-teman selama ini kan udah 2 bulan lebih ya. Itu 10 kilo, ya 10 kilo kurang dikit. Berarti agak over ya. Kalau aku bilang sih agak over ya. Agak over, oke. 3 kilo lah masih sebulan ini. Karena aku cuma ngeliatin dari beberapa orang tuh yang sekarang lagi pola hidupnya seperti ini, mereka tuh kebanyakan 5 kilo sampai 7 kilo gitu. Aku mikir, oh gue normal lah 5 kilo ya. Cuma pas udah mulai, loh kok ini stuck nih, nggak bergerak nih itu. seminggu ini. Yang bikin kadang orang dia takut tuh, kenapa gue nggak turun-turun ya? Pasti turun-turun. Nah, tapi pada dasarnya, oke teman-teman nggak usah khawatir. Tetap aja lakukan hal yang biasa, yang rutin. Yang penting kalian turun dalam 1 bulan, paling nggak 2 kilo, 1 kilo kayak gitu loh. Jangan sampai terobsesi sama orang lain sehingga kita kejar. Jangan, yang ada malah kita terobsesi sama orang lain, kita nggak kejar kayak dia, kita yang frustasi. Iya benar. Pikiran dan stres. Kenapa dia bisa saya enggak ya? Apa sih yang salah? Oh enggak. Oke. Gitu. Jadi sekarang pikirannya yang dirubah ya, gitu. Jadi istilahnya jangan ngikut orang lain karena tubuh manusia kan beda-beda ya Glenn ya. Gitu sih. Mungkin dia lebih banyak waktu luangnya untuk lebih olahraga. Kita nggak tahu di depan kamera dia, oke saya olahraga 30 menit di belakang kamera, siapa tahu ada tambahan lagi. Oh iya, dia nge-gym atau apa nanti ya. Benar. Nah itu sih teman-teman. Jadi istilahnya yang ideal 1 bulan itu 1 sampai 2 kilo ya. Cukup itu. Oke, 4 kilo boleh dong. Masih ngarep. Pokoknya karena aku gini, karena aku tadi dihitung-hitung berat idealku berapa Glenn? 56 ya? 56,7. 56,7, buset cukring banget itu. Pernah ngalamin segitu Glenn. Itu sampai dibilang jangkis. Jangkis tuh orang pakai narkoba gitu loh. Pipinya kempot, terus sini tulangnya kelihatan semua gitu. Sampai dibilang sama temen-temenku jangkis banget gitu loh. Pada dasarnya itu kan cuma idealnya doang. Oke lah kalau misalnya Tante sampai 60. Tapi pada dasarnya untuk ideal itu kita cocokkan sama BMI, Body Mass Index. Oke, BMI. Masa tubuh manusia kita, masa tubuh kita idealnya berapa? Oke. Tadi kalau misalkan kita hitung-hitung dengan rumus, kita bilang dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, kali 100% nanti. Kalau dia hasilnya di antara range 18,5 sampai oke lah taruh 23, tapi pada dasarnya 22,9, kita 23. Ya udah, itu normal. Kayak gitu. Misalkan Tante cuma sampai bisa 60 deh gitu, nggak bisa tambah lagi. Tante hitung BMI-nya. Oh, ternyata BMI saya taruhlah 21. Oh, berarti masih normal udah. Gitu. BMI berarti harus ngeceknya di pakai rumus. Oh, pakai rumus. Pusing gitu. Pusing gua kalau udah mikir pakai rumus. Kadang-kadang nih Glenn, soal makanan juga Tante pokoknya selama ini kan ya jatahin makan tuh gini, 1/3 protein, 1/3 karbohidrat, 1/3-nya lagi sayur. Karena apa? Pusing kalau suruh ngitung satu-satu Glenn. Ya benar kan ya? Itu yang awam kayak gitu aja ya, masih masuk akal. Oh ya, tadi kita udah ngebahas kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu kalori yang masuk dalam tubuh kita itu yang bagus berapa sih? Nah itu yaitu adalah 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Nah catat ya, bisa 25 sampai 30 ada. Oh, kalau tanya, aku tadi juga tanya per keni itu apa? Jadi itu per keni itu adalah panduan atau kita bilangnya kayak panduan khusus lah untuk orang-orang yang mengalami diabetes dengan obesitas juga. Di situ ditulis juga namanya panduannya itu ada bagaimana sih olahraga yang ideal untuk orang-orang diabetes dan orang-orang obesitas, berapa sih makanan yang bagusnya. Gitu. Pada dasarnya adalah tetap umumnya sampai sekarang karbohidrat yang sesuai itu untuk tubuh manusia 25 sampai 30 kalori per kgbd. 25 sampai 30 kalori per kgbd. Oh iya, yang tadi ya. Iya. Itu dikit dong dok, karena 25 kalori sehari. Oh bukan, maksudnya dalam 1 kg berat badan kita memerlukan kalori 25 sampai 30. Contohnya, contohnya Tante nih sekarang 88. Ya udah, berarti 88 kali 25 sampai 88 kali 30. Saat ini yang aku butuhkan dengan 88 kilo berat badanku, kalori yang dibutuhkan antara 2200 terendah sampai 2400. Oke. Sekarang nih yang terakhir nih Glenn.
ini kan ada rumor-rumor yang bilang ya, kalau selama kita lagi diet nih, ada beberapa buah yang nggak boleh nih. Contohnya seperti mangga, nanas, alpukat, pisang. Nah, bener nggak tuh? Kalau saya bilang sih enggak. Nah, enggak ternyata teman-teman. Nah, kenapa tuh? Pada dasarnya buah-buahan itu kan banyak mengandung vitamin dan mineral. Ya nggak apa-apa, makan aja. Kan kalau misalkan kayak mangga sama nanas, vitamin C-nya banyak. Oke, mineralnya ada nggak? Ada. Pisang, kalium, ada. Bagus buat tulang juga. Oke, pisang bagus untuk tulang ya. Tulang oke, jantung oke, kesehatan jantung juga oke. Tapi nggak boleh berlebihan kan? Ada maksimalnya kan? Paling nggak 1 atau 2 buah lah sehari. Oh, itu masih normal ya, 1 atau 2 buah. Karena kan kalau kebanyakan juga bisa menyebabkan gangguan jantung juga ke depannya. Kali ini, karena kan punya kalium dia. Iya. Terus kalau misalkan terbukti, tapi tadi kayak alpukat itu kan pada dasarnya dia ada lemak, tapi lemak jenuh, dalam arti lemak yang bisa larut dalam air. Oke. Nah, masalah di mana? Pertanyaan. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika kayak nanas dan mangga kita makan dalam keadaan perut yang sangat kosong. Oke, kita sarapan, tapi sudah jarak waktu kan pengosongan lambung tuh 5 sampai 6 jam. Oke. Udah 7 jam belum makan apa-apa, udah hajar aja lah mangga atau itu yang buat lambungnya gas ya, naik ya. Akan memiliki yang namanya penghasilan asam lambung dan gas tadi. Gitu. Makanya disarankan kalau makan mangga atau nanas pada saat keadaan perut udah terisi. Tuh denger ya teman-teman ya. Pisang bagus lah, bagus. Selain untuk ke depan, tulang tadi lebih besar kepada jantung sih. Karena kan telur itu kalsium pada dasarnya. Kalau pisang kan biasanya untuk sarapan bagus kan ya? Oke, banyak yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Masalahnya di mananya? Yang bilang nggak boleh tuh kenapa? Itu pertanyaan saya. Oke. Berarti sebenarnya semua buah-buahan itu bagus ya, kecuali durian kali ya. Durian kolesterol, tapi saya suka. Durian susahnya, tapi tante makan 1 durian aja langsung pusing. Iya. Emang berapa hal kayak gitu. Kolesterolnya tinggi, apalagi dengan alkohol meskipun nggak tinggi-tinggi amat ya. Cuma emang karena dia ada kolesterol sedikit pusing, benar. Oke, apalagi 1 buah. Oke, jangan. Iya. Nah, terus satu lagi nih, tadi barusan keinget. Oh iya, kebiasaan makan. Nah, jadi waktu sebelum diet lah ya, makannya nih, istilahnya kan dulu makan nasi, makan apa, itu masih bawaannya lapar terus kan ya, gitu. Nah, sekarang ini tante nih, seperti yang kamu lihat tadi makan tante, itu tuh rasanya udah begah banget. Mungkin orang lihat gini, kok makannya dikit banget kan? Tapi karena kita yang udah biasa, kok jadinya kok segitu, sampai kadang di sini aja udah nggak bisa nelen. Tuh, gimana tuh? Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita mau diet itu pasti ada perubahan pola dalam hidup kita. Dari yang tadi saya bilang seharusnya makan 2 piring sekali makan, tiba-tiba sekarang udah makan diganti bahkan nggak nasi lagi. Iya betul, diganti kentang atau mungkin singkong atau beras merah tapi dikit makan. Nah, kenapa bisa sih kita dulu makan banyak baru kenyang 2 porsi, sekarang makan dikit aja sampai udah kenyang tapi mau nambah lagi sampai nyangkut nggak bisa makan? Betul. Oke, jawabannya karena tubuh kita udah terbiasa dan kompensasi. Dalam arti kayak gini. Bukan ususnya yang mengecil ya? Oh enggak. Usus itu organ bukan berongga. ususnya yang mengecil. Usus itu organ berongga. Kenapa? Elastis iya. Mungkin di perlemak yang selama ini yang bilang orang mengecil adalah begini kali. Dulu ketika kita gemuk, ketika kita gendut, itu ada penumpukan lemak di perut. Iya. Jadi sela-sela usus pasti ada penemakan, nggak ada, dikit pasti ada di situ. Nah, di ususnya juga bisa ada lemaknya? Bukan di ususnya, tapi bisa juga sih ada. Beberapa waktu itu saya pernah ikut operasi ada, dalamnya sini juga ada. Nah, tapi kalau kita olahraga dibakar kan nggak, jadi hilang. Kalau olahraga sininya, kayak gitu. Tapi si usus ada lemak, enggak deh, di luarnya kayaknya. Berarti di luar usus ya. Jadi istilahnya antara usus itu yang buat yang situnya ada emang. Masih ada lemak situ. Jadi selama kita olahraga, jadi semua itu kebakar, mulai lemak-lemaknya itu terkikis ya. Nah, dan kebiasaan yang tadinya kita makan banyak, sekarang makan dengan istilahnya seadanya, bukan seadanya tapi ditaker ya gitu ya, dikurangi jatahnya, istilahnya itu aja udah cukup ya gitu ya. Jadi sekarang tubuh berarti menyeimbangkan sendiri apa yang kita butuhkan kan, bener kan? Jadi misalnya dulu kita butuhnya 2 piring, sekarang 1/4 piring aja udah cukup. Karena kita udah mulai membiasa kompensasi ya udah sempat udah cukup, udah rasa kenyang. Kalau misalkan dulu kan enggak. Nah, itu teman-teman ya, mungkin kalau kalian juga pernah ngalamin seperti aku gitu. Saat ini tuh aku jadi makan dikit aja udah rasanya di tenggorokan yang di sini tuh udah nggak mau nelen gitu. Nah,
Jadi bukan karena ususnya yang mengecil. Aku juga sempat mikirnya gitu, apa ususnya yang mengecil ya gitu. Mengecil. Usus nggak bisa mengecil teman-teman. Ususnya segitu-segitu aja Glenn ya. Organ berongga ya udah Nah, elastis kayak gitu tapi. Elastis tapi bisa membesar tapi dong kalau elastis. Iya kan sekarang gini, kita kalau usus besar, pupuk, ketampung di usus juga kan. Oke. Keluar. Dia harus membesar dulu ya. Mengikuti masanya dia. Udah keluar ya normal lagi. Oke gitu ya. Berarti kita supaya nggak salah kaprah ya Glenn ya. Jadi saat ini yang kita butuhkan makanan itu istilahnya tubuh kita sendiri ya, yang istilahnya ngasih kode udah cukup gitu. Lapar. Nah seperti itu. Jadi gitu sih teman-teman, pembahasan kita dari awal tadi sampai sekarang. Semuanya nih udah Tante udah terjawab nih jadinya sama dokter yang masih muda. Oke teman-teman, Glenn thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sama Tante sore ini. Terima kasih, terus sehat ya gitu. Nah, oh iya, kalau ada yang tanya mungkin yang tanya kamu praktek di mana misalnya? Sekarang lagi praktek di klinik sih paling, sama mau keluar kota ke depannya. Tapi kalau ada kalian yang mau tanya-tanya, nanti aku kasih IG-nya deh. Nah, aku kasih IG-nya ya, Dokter Glenn. Siapa tahu juga ada yang mau kenalan. Masih jomblo loh. Masih dibuka pintu untuk berkenalan. Oke teman-teman, terima kasih udah lihat video kita. Terima kasih dan juga untuk semua sharing-sharingnya ya Glenn ya gitu. Semoga semua apa yang kalian juga pertanyakan seperti yang aku tanyakan udah mulai terjawab sedikit-sedikit ya. Dan kita mulai ngerti bahwa hidup sehat itu penting banget untuk setiap orang. Bukan untuk yang seumur Tante juga, tapi seumur kalian juga ya gitu. Jadi selagi muda, kita harus selalu menjaga pola hidup sehat. Terus gaya hidup kita ya, seperti makan, gaya hidup itu termasuk makan ya kan. Terus aktivitas seperti harus berolahraga juga ya gitu. Terus nggak ngerokok kayak gitu ya, nggak begadangan ya kan. Nah itu juga salah satu yang buat tubuh kita semakin sehat ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terus jaga kesehatan, terus jaga 3M. 3M itu apa aja Dan? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, God bless you all. Bye.